Siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan Stasiun RRI Perbatasan. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa lagi dalam siaran Perbatasan Radio Republik Indonesia, siaran luar negeri Voice of Indonesia dengan Stasiun RRI Perbatasan. Dan kali ini kita akan bersama dengan RRI SP Rote. Ya, sudah ada Yona Sape di sana. Yona, halo Yona, apa kabar? Halo Bung Agus, kabarnya baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, oke, kita akan bersiaran bersama dan banyak informasi akan kita bagikan ya untuk pendengar kita di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia yang mendengarkan Voice of Indonesia dan RRI SP Rote. Gimana teman-teman di sana, siapa aja yang tugas? Bang Agus, suaranya kecil sekali di sini, Bang. Kecil sekali? Iya. Oh ya, ini sudah maksimal ini. Feedernya sudah naik maksimal? Masih kecil? Sangat kecil. Sangat kecil? Iya. Mungkin penerimaannya ya di sana ya. Kecil sekali? Sudah lumayan, Bang. Oke. Coba mungkin di sana di otak-atik dulu receivernya. Oke, siap. Nanti di otak-atik sama operator kita, Bang. Ada Bung Heri sama Bung Sandi pagi ini. Oke. Selamat ketemu lagi nih, Bung Heri dan Bung Sandi ya. Iya. Oke, di sini ada Bung Wendy dan juga Bung Andi Romdoni. Kita mulai dengan warta berita ya. Dari Voice of Indonesia dan RRI SP Rote. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Joko Widodo ajak bangsa konsolidasi dalam optimisme hadapi tantangan global. 20 penambang batu bara tewas ditembak di Pakistan. Sementara itu, warta berita dari Rote terkait dengan informasi-informasi yang akan kami hadirkan selanjutnya. Kita awali dengan informasi pertama. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan berkonsolidasi dalam pemikiran positif dan optimistis di tengah tantangan global yang tidak pasti. Ajakan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka agenda diskusi Kompas 100 CEO Forum di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara IKN, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat. Dalam forum yang diikuti para CEO, pemerintah, akademisi, serta publik itu, Kepala Negara menekankan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi situasi dunia yang serba sulit. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 2,7 hingga 2,8% di tahun depan, rata-rata pertumbuhan dalam satu dekade terakhir tetap di atas 5%. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar masyarakat tidak lupa untuk bersyukur dan membandingkan keadaan Indonesia dengan negara lain. Beralih ke berita luar negeri. Sebanyak 20 penambang batu bara tewas ditembak dalam serangan oleh kelompok pria bersenjata lengkap yang mengepung tempat tinggal mereka. Serangan ini terjadi di Provinsi Balochistan, Barat Daya Pakistan pada Jumat 11 Oktober dini hari waktu setempat. Kepala polisi di distrik Duki, tempat serangan itu terjadi, Asim Safi, mengatakan sekitar 40 penyerang menembaki para penambang selama setengah jam, mulai sekitar pukul 00.30 dini hari sebelum melarikan diri di kegelapan malam. Asim Safi dilansir kantor berita AFP Jumat 11 Oktober menjelaskan mereka membawa peluncur roket dan granat tangan. Diketahui kelompok-kelompok militan separatis di Balochistan kerap menargetkan proyek-proyek ekstraksi sumber daya alam yang tersebar di seluruh provinsi yang kaya mineral tersebut.
Warta berita selanjutnya dari Rote, silakan Yona. Ketua KPU Rotendao sebut debat publik paslon pilkada sebagai pendidikan politik bagi masyarakat. Selengkapnya Yana Plugi melaporkan. Untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat agar masyarakat dapat memilih dengan cerdas dan bijak. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rotendao menggelar debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rotendao. Kegiatan ini berlangsung di Aula Geraha Nerwastu Kamis 10 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Ketua KPU Rotendao mengatakan debat publik ini bertujuan untuk memberikan pendidikan publik bagi masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa tujuan utama dari debat ini adalah untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat agar masyarakat dapat memilih dengan cerdas dan bijak. Oleh karena itu, kami berharap acara ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan kondusif. Mari kita junjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kejujuran, integritas, sportivitas, dan saling menghargai. Menurut Aga Buslau, debat publik yang dilaksanakan merupakan tahapan penting dalam proses demokrasi di Kabupaten Rotendao. Sehingga melalui debat ini diharapkan masyarakat dapat mengenal gagasan dan komitmen dari setiap pasangan calon untuk memimpin Kabupaten Rotendao. Debat ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses demokrasi di Kabupaten Rotendao. Debat ini bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan ruang untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja dari masing-masing pasangan calon. Melalui debat ini, masyarakat Rotendao akan mengenal lebih jauh gagasan-gagasan dan komitmen dari pasangan calon untuk memimpin Rotendao 5 tahun ke depan. Adapun tema yang diangkat dalam debat publik kali ini adalah strategi peningkatan kemajuan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Rotendao. Dari Rotendao, Yana Plugi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Penenun Rotendao lestarikan kain tenun adat dengan motif raja-raja tradisional. Selengkapnya dilaporkan Raja Elwadus. Para penenun kain adat di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur terus menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur melalui seni menenun kain ikat khas daerah mereka. Salah satu penenun yang tinggal di Kota Ba, Agustina Raja Pandu, kepada RRI Rote baru-baru ini mengungkapkan jika dirinya telah menenun selama puluhan tahun. Mewarisi keterampilan tersebut secara turun-temurun, ia menenun kain tenun ikat Rotendao dengan motif yang unik seperti motif Raja Termanu, Raja Rote Timur, Raja Ndao, Raja Baa, Raja Ti, dan Raja Denka. Lama kan kita kan sunika sudah 20 lebih tahun, 11 tahun. Kan waktu ini nona SMA tahun berapa? Kalau SMA kan 3 tahun, SD kuliah 5 tahun. Wisuda sudah 3 tahun. Ini Raja Termanu, Raja Rote Timur, Raja Ndao, Raja Ti, ini motif Baa, Denka, Raja Denka, itu semua. Selain menjadi identitas budaya, Agustina menambahkan kain tenun ikat ini juga merupakan sumber penghidupan bagi keluarganya karena diperjualbelikan sebagai cenderamata dengan harga yang terjangkau. 50, 1.500. Sama yang harus tenun seakan ikat dalam 1 bulan kalau lancar 3-4 juta. Ya per hari 1 juta 2 juta. Untuk diketahui, bahan baku yang digunakan penenun merupakan kapas dan pewarna alami dari tumbuhan lokal, menjadikan setiap kain eksklusif dan artistik. Agustina berharap pemerintah daerah dan pihak terkait terus mendukung keberlangsungan kain tenun Rotendao agar tetap dikenal luas di tingkat nasional dan internasional. Dengan komitmen para penenun seperti dirinya, kain tenun Rotendao menjadi simbol identitas lokal sekaligus kekayaan budaya Indonesia yang patut dilestarikan. Dari Rote, Beranda Selatan, NKRI, Raja Elwadus, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Warta Berita, produksi Voice of Indonesia dan RRI Rote. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Prima, prima,
maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara, rakyat mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistalk, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, pendengar dan Yona, kita hari ini akan ngobrol seputar Rote dan juga Indonesia dan dunia ya, terkait dengan banyak hal, terutama di daerah Rote sekarang kan lagi sibuk-sibuknya nih ya. Persiapan pilkada, bagaimana suasana di sana, Yona? Kalau suasana di Rote saat ini masih masuk masa-masa kampanye ya, Bang Agus. Dan tentunya untuk kampanye saat ini berjalan dengan damai, lancar, tertib juga dari masing-masing pendukung paslon, ketiga paslon untuk Kabupaten Rotendao. Tapi terlihat ya, pendukung si A, B, dan C dan seterusnya. Ya, terlihat. Tapi untuk Rote sendiri sih Bang Agus itu dibagi 3 wilayah untuk kampanyenya gitu. Jadi untuk paslon nomor 1 di wilayah 1 mungkin, atau mungkin di wilayah 2 seperti itu. Tapi di sana tidak ada yang kota kosong, nggak ada ya? Kota kosong. Melawan kayaknya kota kosong nggak ada ya? tidak ada. Oh, nggak ada. Jadi memang terpecah begitu ya dukungan kepada masing-masing paslon ya. Iya. Tapi itu tidak membuat pecah belah masyarakat dong ya? Tidak sama sekali. Untuk saat ini kemarin tuh Bang Agus ada debat pertama. Oh ya.
ya Kabupaten Rotendao, dan betul-betul jalannya sangat damai. Wah. Tidak ada istilah hancur lah gitu ya. Ya. Patut diapresiasi ya. Betul. Dari penyelenggara, dari paslonnya juga, dari pendukungnya juga, semua menjaga kondusivitas ya. Wah, itu. Mematuhi aturan yang ada, dan kemarin juga di Geraha Narwastu itu dibatasi juga untuk pendukungnya. Oke, mudah-mudahan juga pendengar kita dan juga paslon-paslon yang sedang juga berkompetisi di pilkada di daerah lain ya, karena siaran kita didengarkan juga oleh RRI perbatasan yang lain, ada RRI Entikong, RRI Nunukan, RRI Batam, terus juga RRI Ranai, RRI SP Bengkalis, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Sumba, dan Talaut. Wah, mudah-mudahan juga di sana kondisi juga ya, sama ya Yona ya, kita harapkan. Betul. Nah, diharapkan untuk debat kedua nantinya, terus ketiga, dan kampanye akbar nanti juga gitu. Oke, jadi tahapan-tahapannya itu ya. Iya, nanti untuk debat keduanya itu 15 hari dari debat pertama. Jadi akhir bulan ini kalau tidak salah. Nah, di antara waktu itu berarti kampanye terus jalan? Ya, betul, terus jalan sampai nanti habis masa kampanyenya, terus ada waktu tenang juga kan Bang Agus. Iya. Yona, ada sisi menariknya nggak sih dari pola kampanye sekarang? Mungkin ada, kan biasanya sih di lapangan terbuka atau dialogis atau seperti apa, atau monologis? Iya, kadang ada di lapangan terbuka juga, terus ada di rumah-rumah warga juga yang punya lapangan agak luas gitu. Karena kan sekarang kan kampanyenya terbatas, jadi ya seperti begitulah. Gitu ya, jadi tidak tidak perang dukungan di tempat yang terbuka seperti itu enggak ya? Tidak sama sekali. Karena memang dibagi kan Bang Agus, dibagi wilayah. Oh, dibagi zona tadi itu ya? Iya, betul. Sehingga tidak ada gesekan di antara pendukung satu dengan yang lainnya ya? Ya, dan kemarin juga live debat kan RRI, dipakai RRI YouTube-nya, dan di komentarnya itu juga masyarakat pendukungnya itu tidak saling beradu gitu, tapi mereka kayak membanggakan masing-masing pendukung calonnya mereka gitu. Jadi tidak ada kata-kata yang menyinggung gitu. Jadi damai lah. Kalau di lapangan sama di YouTube komentarnya damai-damai gitu. Oh, damai-damai ya. Gak ada yang di lapangan terus di medsos rame enggak ya? Tidak sama sekali. Wah, itu baru bagus nih, contoh untuk daerah lain kalau gitu ya. Oke, nah, RRI tentu saja memfasilitasi berbagai tahapan pemilu di Rote khususnya ya, Yona ya. Ya, kemarin dipakai kita untuk debat pertama. Semoga kedua ketiga juga ya. Oh ya, amin, mudah-mudahan ya RRI selalu menjadi terdepan ya mengabarkan tahapan-tahapan pilkada. Oke, Yona, kita hiburan dulu ya ke lagu berikut ini. Katanya Rote punya lagu neda-neda ya, betul nggak sih? Ya, betul. Sebutannya neda-neda atau neda-neda? Neda-neda. Oh, neda-neda. Iya. Itu artinya apa itu? Itu kalau diartikan ingat-ingat sih, itu menceritakan sebagian besar salah satu mata pencarian dari masyarakat Rotendao, yaitu nelayan. Oke, nanti kita bahas ya tentang isi lagunya, dan kita nikmati dulu.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Oke Yona, Neda. Apa tadi? Ingat-ingat. Ingat-ingat. Iya, betul. Jadi itu pesan-pesannya banyak ya, pesan moral, pesan petuah-petuah begitu ya? Ya, itu lagunya itu untuk para pemuda dari Rote Timur. Ada tempatnya nama Faifua dan juga Londa Lucy. Itu mereka Rote Timur khususnya di Papela itu kan kampung nelayan nih Bang Agus. Jadi mereka itu selalu menggantungkan hidup mereka di lautan. Jadi dari keseluruhan lagu ini sih menceritakan kalau muda-mudi mau berlayar pergi ke laut gitu kan, mencari nafkah gitu. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu-ragu gitu. Harus percaya bahwa Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah sediakan untuk mereka dari hasil laut itu. Oh, kayak gitu ya. Iya. Ya. Berarti dalam juga ya maknanya ya. Betul sekali. Itu ada unsur sasandonya nggak sih di musiknya? Ada. Pasti ada ya kalau Ya, musik. kan sasandonya ada pasti. Menyangkut cair-cair lagu-lagu gitu pasti ada gitu. Tapi asik banget ya. Roti itu ternyata
selera musik, selera seninya itu tinggi banget ya orang Rote ya. Betul, sangat menikmati kalau sudah kita pakai syair-syair daerah, lantunan lagu-lagu, kemudian diiringi dengan musik, petikan musik sasando, itu luar biasa. Iya, jadi saya ngebayangin kalau ke Rote gitu, keseharian itu pasti ada nuansa-nuansa Rote dengan musik-musiknya ya di tempat-tempat umum gitu ya. Asik banget kayaknya. Kayaknya sekarang sudah jarang sih Bang Oh Gus. gitu ya. Iya, sekarang sudah sangat jarang. Kalau dulu sih iya gitu, karena hiburan masyarakat Rote dulu ya musiknya sasando itu Bang Agus, dan juga syair-syairnya. Kalau sekarang kebanyakan lagu-lagu pop sih. Wah, seharusnya tetap berkompetisi secara sehat, tapi jangan sampai hilang ya. Iya, betul. Seni daerahnya, terus nuansa-nuansa kedaerahan Rote melalui musik dan sasandonya, ya seharusnya sih terus bisa dinikmati setiap hari ya. Iya, seimbang ya gitu. Seimbang ya. Oke, Yona. Nah, potensi Rote kan tidak hanya musik ya, tapi juga banyak sekali ya. Apalagi kalau akhir pekan gini, nah itu yang coba dieksplor ya. Bagaimana potensi-potensi itu menjadi sumber mata pencaharian barangkali, atau sumber inspirasi bagi banyak orang, menjadikan tempat-tempat yang bisa menjadi tempat healing orang-orang dari manapun ya, dari kota-kota barangkali ya, Yona ya. Iya, betul. Di Rote banyak potensi-potensi tempat-tempat, misalnya tempat wisata. Terus kalau bicara soal budaya itu ada tenun-tenunan gitu. Juga bisa belajar soal mengenai menenun, juga bisa ada di kampung adat tenun, itu bisa. Oh, tenun ya, kain sana itu ciri khasnya tenun, berarti handmade ya, atau kerajinan dengan tangan langsung ya? Betul. Oh, banyak. Tempat wisata juga banyak gitu. Banyak ya? Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tenun, apa sih yang jadi ciri khas di sana? Apakah ada nama tersendiri atau motif tersendiri? Kalau motif banyak, Bang Agus. Untuk Rote sendiri nih banyak. Ada setiap nusak itu berbeda-beda motifnya gitu. Nusak itu apa sih? Nusak itu dulunya kerajaan di Rote Ndau gitu. Oh gitu ya. Ya. Ya, katanya ada picture dari Rote ini tentang tenun ikat Rote. Ya. Kalau gitu kita ini aja ya, kita hadirkan biar semua orang tahu, pendengar kita di seluruh Indonesia dan dunia tahu ya, ada tenun ikat Rote. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, saya Raja Ewaldus saat ini berada di sentra Kampung Tenun Ikat yang berada di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndau. Di lokasi ini berjejeran para kelompok UMKM penenun kain ikat Rote Ndau bermotifkan raja-raja. Tempat ini menjadi potensi bagi pelaku UMKM yang menyediakan berbagai jenis tenun ikat kepada masyarakat lokal untuk kebutuhan adat untuk pengunjung yang datang ke Rote. Terkait hal ini, sudah hadir bersama saya salah seorang pengrajin tenun ikat Rote Ndau dengan Ibu siapa? Yitalia Fatu. Ibu, mungkin bisa ceritakan kepada kami, sampaikan kepada kami, apakah kelompok tenun ini dibentuk oleh pemerintah daerah atau atas inisiasi masyarakat di sini? Dari pemerintah daerah. Bisa diceritakan sejak kapan Ibu mulai menenun dan menggunakan bahan apa saja? Ini dari sejak masih umur belasan tahun. Ya. Sudah menenun dan sudah mengikat. Diajarkan dari orang tua untuk menenun dan ikat ini kain adat Rote. Turun-temurun? Turun-temurun sampai anak cucu. Bisa diceritakan bahan-bahan apa saja yang dipakai? Kalau ada pewarnaannya dua macam pewarnaan, alam dan pewarnaan kimia. Bisa disebutkan itu bahan-bahan pewarna itu? Pewarna alam dari kayu. Kayu apa saja, ketapang atau pohon kayu hidup, nangka juga bisa, pohon apa juga bisa semua. Kalau ini kimia kita beli di Kupang, yang langsung dari toko. Baik,
Baik Ibu, apa makna kain ikat bagi masyarakat Rotendao? Ke acara-acara adat, Ya. yang ke orang meninggal adatnya rote pakai untuk ini tutup di orang mati, Oh ya. atau acara-acara adat yang lain. Kalau bicara soal motif-motif ini bagaimana Ibu bisa cerita? Motif ini bermacam-macam motif. Ya, Dia 9 nusa, ini 19 nusa. Mungkin Masing-masing dengan dia pun ini motifnya. Oh, apa itu Mama? Motif-motif. Motif kalau kita punya motif dari Ndau, kita orang Ndau. Ya. Jadi kita mencari hidup di sini untuk mencari ini anak-anak untuk anak sekolah. Maka kita semua tinggal di sini. Orang Ndaunya tinggal di kampung Tenun ini. Selain motif Ndau, ada motif apa lagi? Motif Termanu, Ya, apa lagi? motif Ti, Dengka, pokoknya semua. Oh, itu motif iya. yang dengan raja-raja begitu? Raja-raja, iya. Masing-masing dengan dia punya motif. Ya. Mungkin Mama bisa cerita, Ibu bisa ceritakan sedikit berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Ya, untuk membuat- prosesnya dari awal, dari penggulungan benang sampai tenun, sampai percelupan tenun, itu 1 bulan dia 1 kain. Prosesnya 1 bulan 1 kain. Satu kain 1 bulan? Iya. Jadi sampai 1 bulan Iya, ya? 1 bulan. Oh, iya. Sampai selesai. Iya. Dia jadi kain. Mungkin Ibu bisa ceritakan, mungkin ada generasi muda yang mau tertarik untuk belajar menenun. Ya, karena kita orang Ndau ini ada generasi muda dan terusnya dari anak cucu semua bisa dari umur ya, SD kelas 4 itu bisa apa. Oh, iya. Baik laki atau perempuan? Laki-laki perempuan. Oh, iya. Laki-laki untuk dia menggulung ini bisa lolok, dan mereka kalau kita kerja sudah selesai mereka dijual. Oh, baik. Dijual. Harapan apa mungkin mau sampaikan? Nah, harapan saya ke depannya pemerintah bisa melihat dan memberikan kita punya pekerjaan ini, jangan hanya ini hari, tapi dia terus sampai anak cucu kami untuk berkembang terus. Pemerintah ini membantu ketong untuk kita kekurangan ini bahan, kekurangan ini dana. Kita punya usaha ini, usaha 1 kain nih dia dapat 1 kain kita jual, kita untuk kita pun hidup. Tapi mungkin cukup untuk kebutuhan ekonomi, ya, keluarga, Ya, anak membantu. sekolah. Ya, baik. Oke. Terima kasih, Mam. Baik, demikian pendengar dan pemirsa RRI.net, wawancara singkat kami terkait potensi umum tenun ikat Rotendao di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Dari Rote, saya Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Voice of Indonesia. Ya, potensi tenun ikat rote. Tadi saya lihat dari videonya luar biasa ya, motifnya indah, unik, khas rote memang seperti itu ya, Yona ya. Iya betul. Motif-motifnya. Tapi ada motif-motifnya dari masing-masing tempat ya, masing-masing nusak gitu. Oh, jadi masing-masing nusak itu punya motif sendiri-sendiri ya. Betul. Unik-unik, dan itu sudah melalui proses panjang ya, dari Sangat turun-temurun ya. Betul sekali. Oke. Sangat-sangat panjang, dan proses pembuatannya juga Bang Agus itu sangat lama. Oh gitu ya. Ya, proses pembuatan untuk menjadikan 1 kain saja itu Ya, bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun bisa ada. Wow, luar biasa ya. Effort yang dikeluarkan juga tidak biasa juga ya. Iya, butuh kesabaran, ketelitian juga gitu. Ketekunan, keuletan. Iya. Wah, salut ya buat orang-orang rote, terutama ibu-ibu tadi yang menenun, itu luar Ya. biasa. Mereka tanpa henti terus melakukan yang terbaik ya untuk karya-karyanya, dan tidak hanya itu, tapi memang untuk penghidupan keluarganya ya. Ya, jadi itu salah satu hal yang tentunya sangat membantu masyarakat Rotendao, khususnya ibu-ibu, karena kebanyakan dari masyarakat Rotendao itu bapak-bapaknya itu biasanya bertani, nelayan gitu. Kalau ibu-ibu ya biasa urus rumah dan
menenun ini. Menenun karena punya banyak Ya. waktu ya dibanding bapak-bapaknya Betul, ya. betul sekali. Tapi yang terpenting yang harus mendapat fasilitasi dan perhatian adalah bagaimana pemasaran produk-produk tenun itu ya bisa Iya. sampai keluar seperti itu dari daerah Rote bahkan ke luar negeri tapi mungkin sudah dilakukan itu ya. Ya, dan kain tenun ini juga menjadi cenderamata utama ya di Rotendao. Jadi setiap kali ada tamu, baik itu tamu dari Jakarta ataupun dari luar negeri, dari mancanegara, itu kalau datang bertamu ke Rote pasti akan dikalungkan kain tenun itu. Oh, oke. Iya. Wah, jadi pengen ke sana. Kalau saya ke sana nanti dikalungkan kain itu juga nggak ya? Ya, nanti ke Dina yang kasih Oh. langsung. Oh, Dina langsung ya. Oke, siap. Ya, katanya sih udah bilang kemarin juga begitu. Oh ya, kalau jalan-jalan ke sana kan terutama akhir pekan ya. Ya, Itu yang menjadi pusat keramaian biasanya di mana tuh? yang menjadi pusat keramaian biasanya di akhir pekan ini Pantai Leli sih. Pantai Leli ya? Oh. Iya, Tiang Bendera. Yonas sering ke sana? Saya anak rumahan sih, jarang sih. Oh. Tapi pernah juga dong. Pernah gitu. Kalau Pernah, ya. sama teman kalau ada mood ya saya jalan. Iya, iya. Kalau ada yang ngajak baru jalan ya. Ya, betul. Nah, iyalah ngapain sendirian ke sono tiba-tiba gitu ya. Ya, jadi di situ yang rame, Bang. Oke. Pantai Leli ya. Itu Iya. favorit warga di sana. Favorit warga di sekitaran Baah karena jangkauannya juga tidak terlalu jauh dari kota Baah dan view-nya juga bagus. Pantainya, air lautnya juga masih sangat-sangat jernih. Oh. Terus sunsetnya juga sangat dapat kalau di situ. Wow, sunsetnya ya. Pasirnya Iya. pasir putih atau pasir hitam? Pasirnya pasir putih, Bang. Pasir putih, terus bersih juga karena dijaga juga oleh masyarakat setempat. Oke, landai ya berarti pantainya ya. Bisa Ya. buat Main ya, bola juga bisa. main bola Gitu. bisa ya. Bisa, Bang. Asik. Berarti ntar kalau saya ke sana seluruh kru RRI Rote kita main bola di Pantai Leli ya. Boleh, Bang. 14-1 boleh, Bang. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi saya kiper. Seneng banget ya bisa jalan-jalan ke Rote. Tapi dengan bersiaran bareng aja begini, itu udah satu kebahagiaan. Mudah-mudahan juga pendengar juga ikut merasakan ya kebahagiaan kita ya. Iya. Bisa saling berbagi informasi tentang Rote. Karena Rote adalah salah satu daerah yang dikenal namanya, tapi potensinya belum kita angkat semuanya ya. Maka kita harapkan setiap minggunya atau setiap hari Sabtu kita bersiaran, kita munculin potensi-potensi itu ya. Iya. Untuk bisa dilihat, didengar oleh pendengar kita di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia. Wah, senang sekali ya. Yona, setiap hari pasti beda-beda ya shiftnya ya. Iya, betul, Bang. Kebetulan kita bareng nih. Biasa Dina. Iya. Selain itu ada siapa lagi ya? Kalau untuk siaran kita ada 4 orang. Ada Kak Ica, Kak Dina, Kandar sama saya. Oh gitu. Jadi ini juga saya pertama kali nih sama siaran Voice of Indonesia. Iya ya, tapi sudah kayak sering banget gitu. Yona. Oke. Kalau gitu kita sapa lagi pendengar kita di seluruh perbatasan dan ya terima kasih ya kita ucapin ya sudah bergabung, yang baru bergabung. Sekarang kita sedang siaran perbatasan RRI stasiun siaran luar negeri Voice of Indonesia dengan RRI Rote. Kalau di Rote didengarkan di gelombang berapa? Masih di 92,5 MHz. Oke. Lalu platform digitalnya? Ada dari digital sama rri.co.id. Nah, itu dia ya. Jangan lupa ya pendengar, bisa didengarkan di RRI Digital melalui Android atau iOS Anda. Nah, untuk Voice of Indonesia bisa juga Anda akses siaran kami melalui online streaming ya di website voinews.id. Jadi Anda bisa tonton juga di situ, kita bersiaran berdua dan menghadirkan informasi-informasi dari Voice of Indonesia dan RRI Rote. Waktu kita ternyata terus berjalan, Yona, dan kita masih punya The Session. The Session ini menampilkan talenta-talenta dari Indonesia dan juga mancanegara. Tapi kali ini kita ke
anak bangsa dulu, ada Novia Sitomeang. Kita hadirkan dalam The Session dan sekaligus juga menutup kebersamaan kita ya di siaran perbatasan. Yona, kita pamit. Ada pesan-pesan dulu untuk mendengar? Ya, buat pendengar Voice of Indonesia di siaran perbatasan hari ini, terus semangat ya. Dan jangan lupa untuk terus mempromosikan tempat-tempat di daerah Anda, pariwisata, kebudayaan gitu, biar makin dikenal dunia lagi gitu. Ya, oke. Mungkin pendengar RRI Rote dan juga Voice of Indonesia bisa menyampaikan ya, bagaimana respon-respon ataupun barangkali info-informasi yang bisa dibagikan bareng kita, silakan ya di live chat video streaming di RRI Digital dan juga voinews.id dan melalui RRI Rote juga. Nanti Sabtu depan kita bacain ya. Sabtu depan kayaknya Sumba. Oh, Sumba ya. Berarti 2 minggu lagi kita bacain respon-respon dari pendengar ya. Bagaimana kualitas audio siaran kita ataupun kontennya dan informasi-informasi dari kita dan juga dari pendengar kita juga ya. Kita saling berbagi juga. Oke, terima kasih Yona dan Bung siapa tadi ya? Bung Sandi, Bung Heri, Kak Dina. Bung Heri. Oh ya, Kak Dina ada juga? Iya, ada juga. Oh iya, selalu setia Kak Dina ya sama kita ya. Di sini ada Bung Wendy dan Bung Andi Romdoni juga mengucapkan terima kasih juga. Terus juga untuk pendengar kita di perbatasan dan teman-teman yang bertugas di RRI Entikong, RRI Batam, RRI Nunukan, RRI Ranai, RRI SP Bengkalis, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Sumba, dan Talaut. Terima kasih untuk semuanya ya. Kita jumpa lagi Sabtu depan di siaran perbatasan RRI Voice of Indonesia. Kita tutup dengan The Session ya, Yona ya. Sampai jumpa, ketemu lagi minggu depan, Yona. Iya. Tinggal jiwamu yang masih bersama, lama hampa ini masih terjaga. Tak kuduga bayangmu sirna. Duhai cinta belahan jiwa, tak sadar bila aku tanpamu, warna bumi tinggal kelabu. Selamat datang sepi, tinggalkan memori. Secepat itu kau berlalu dan pergi. Mungkin bertemu lain hari saat tak tampak matahari. Bahagiaku kini hilang tak kembali. Lewati hari-hariku tanpa senyummu. Hidup ini tanpamu sakit yang ku rasa. Tenggelam aku dalam diam. Samar kini diriku, lanjutkan nafasku. Tak sadar bila aku tanpamu, warna bumi tinggal kelabu. Selamat datang sepi, tinggalkan memori. Secepat itu kau berlalu dan pergi. Mungkin bertemu lain hari saat tak tampak matahari. Bahagiaku kini hilang tak kembali.
bertahan. Luka di sini ku telan sendiri. Lara hati, kian waktu berganti. Hampir hilang dayaku, coba lewati waktu tanpamu. Selamat datang sepi, tinggalkan memori. Secepat itu kau berlalu dan pergi. Mungkin bertemu lain hari saat tak tampak matahari. Bahagiaku kini hilang tak kembali. Bahagiaku kini hilang tak kembali. Hilang tak kembali. Hai, hari ini di studio Voice of Indonesia ada Novia Situmeang. Yeay, ke kamera tengah sekarang. Halo Novia, apa kabar? Halo, baik. Ya, bentar aku geser dulu. Nah, gitu. nyangkut dia tadi. Iya. Oke, tadi kita udah dengerin Novia nyanyi Tak Kembali. Iya. Kamu ditinggal siapa sampai sesakit itu lagunya? Itu lagu untuk almarhum ayah aku. Jadi nggak mungkin kembali lagi dong. Ya, tapi ternyata emang ada kisahnya ya di balik itu. Ada ya? dong, semua lagu tuh pasti punya kisah tersendiri. Buat kamu sendiri juga ada. Benar. Nah, Novia Situmeang ini kan memang dikenal ya di kontes pencarian bakatnya itu dengan nada tingginya. Aduh. Ya kan? Kayaknya gitu ya, kalau orang-orang notusnya tuh memang kebetulan Iya. selalu begitu. Ada pendukung kamu tahu di situ. Oh iya. Beneran? Enggak beneran. Oh iya. Tuh. Hai. Lah. Oh. Nah, iya dari audisi katanya udah ngikutin kamu. Nah, salah satu yang ikonik dari Novia ini adalah waktu dia nyanyi Flashlight. Benar, itu hampir semua. Itu paling perform paling epic sih kalau di aku ya. Berkesan banget buat kamu. Banget, karena orang ngenotis aku mulai dari Flashlight. Karena itu benar-benar dapat standing ovation loh waktu itu Bener. dari juri sama penontonnya. Boleh coba dikit nggak? Boleh? Nah ini Haha. 4 oktav katanya. Oke. I got all I do and I got you tonight. I look around me, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Kissed on my heart when you shine in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Sweet life, yeah. You're getting me through the night. Wih, pantesan standing ovation ya. Susah loh tadi. Modulasinya di tengah-tengah gitu nanggung. Iya ya. Jangan kasihan yang edit. Iya. Nah, tapi selain dia suka memberikan penampilan yang memukau dan memukau para juri, katanya ada rahasia nih ya. Jadi tadi pagi aku dibocorkan sama salah satu rekanku, kamu katanya suka tidur. Banget. Nget banget. Sesuka itu. Banget. Kayaknya aku tuh anaknya yang pelor banget sih, Kak. Pelor apa? Dulu pas karantina, kalau contoh Novia nggak ada di karantina, coba cek di toilet. Pas sudah tidur. Ah, di toilet? Iya. Pasti kayak kita kan dari 22 besar gitu ya. Terus Novia waktunya Novia fitting baju gitu contohnya. Nggak ada nih, udah langsung dicari. Tok Novia. Terus kebangun. Oh iya Kak. Oke. Karena kalau pas kita di di ruang lingkup itu pada latihan nyanyi, jadi berisik. Aku nggak bisa tidur. Oh, jadi kamu cari tempat tenang. Yes, dan itu tempatnya di toilet gitu. Nggak mungkin orang nyanyi di toilet ya, pasti keganggu kan sama yang lain. Apalagi toiletnya dekat musola. Oh iya. Jadi pasti mikir-mikir orang kalau jadi aku tidurnya tuh di toilet. Wow. Sungguh. Jadi tips dari Novia yang suka tidur, gimana caranya tidur yang mudah? Nggak tahu, itu seperti anugerah. Karena kita yang suka sulit
tidur ini itu tuh butuh tips dikit. Tadi kan menjauh dikit ya dari keramaian. Apa ya? Nggak tahu sih guys. Tapi itu kasus aku dari dulu. Tapi hampir semua keluarga aku tuh peloran. Kayaknya itu keturunan kali ya. Orang Spanyol. Wah, Iya. kenapa? Punya budaya siesta. Oh gitu. Bobo siang dulu. Oh, nggak baru tahu aku. Iya. Udah Medan sekali kan jadinya. Tapi kamu sekarang udah di Jakarta ya? Udah di Jakarta. Tinggal di Medan lagi ya? Kadang masih pulang kampung pasti. Nah, Novia kan hari ini juga bawa lagu baru ya? Iya, Orang single yang yang salah. terbaru. Orang yang salah. Siapa yang pernah salah pilih? Hayo, siapa kamu? Makasih. Oh iya, kameramen Aduh. kita angkat tangan. Oh, itu ada yang kameramen satunya angkat tangan juga. Mereka punya kisahnya masing-masing. Tapi Novia pernah nggak punya kisah salah pilih gitu? Aku kalau sampai salah pilih orang sih enggak relate segitunya, tapi ada beberapa part mungkin relate untuk hubungan relationship aku ya kan. Tapi sebenarnya lagu ini ya untuk orang-orang yang pernah dalam toxic relationship pastinya. Dan dari lagu ini aku pengen menyampaikan bahwasannya enggak cuma selalu jadi korban. Kamu juga bisa ketemu titik bahagianya. Pokoknya kalian harus dengerin sih lagu ini. Nah, itu ya harus didengarkan. Tapi setelah ini Novia bakal nyanyi. Cuma sebelum itu aku mau tanya nih Novia. Ini kan lagu ini juga jadi pengingat ya buat orang-orang. Menurut kamu sendiri, sebuah hubungan itu harus dilepaskan, harus jadi toksik banget dan ini udah ketahuan nih salah nih gitu. Ketika gimana? Kalau aku ya, contohnya pasangan aku tuh dia contohnya red flag-nya ya. Setiap manusia pasti punya red flag, itu wajib. Contohnya di sifatnya. Contohnya sifatnya gampang marah. Menurut aku selagi gampang marah nggak ada yang sempurna sih ya guys. Jadi kalau gampang marah aku juga gampang tantrum gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, hal-hal tersebut masih bisa dimaklumi, kecuali yang namanya udah kekerasan. Nah, kekerasan terus kayak selingkuh. Menurut aku tuh hal dua itu nggak banget untuk dipertahankan di hubungan. Jadi kalau yang dua ini udah kesentuh, kayaknya aku bakal memilih untuk aku pergi meninggalkan kamu karena kamu orang yang salah. Wih, kalau gitu kita dengarkan saja orang yang salah nih ya, buat yang belum ngerasa kalau ketemu orang yang salah atau lagi bertanya-tanya orang ini salah atau enggak, dengerin lagu ini dan stay tune di The Session episode berikutnya. Bye bye. Mengapa bisa hati ini memilih dirimu? Bisamu hanya terus dan terus menyakitiku. Tak ada sedikit bahagiaku saat bersamamu. Sangat menyesal ku mengenalmu. Sumpah mati bila tahu begini, ku takkan mau mencintaimu. Hanyalah lelah dan pahit ku rasa saat bersamamu. Dan kini aku sadar ternyata aku hanya habiskan waktuku mencintai orang yang salah. Mengapa bisa hati ini memilih dirimu? Bisamu hanya terus dan terus menyakitiku. Oh, tak ada sedikit bahagiaku saat bersamamu. Ku sangat menyesal, menyesal ku mengenal dirimu. Hanyalah lelah dan pahit ku rasa saat bersamamu. Dan kini aku sadar
mencintai orang yang salah. Hai, aku Aziz Sedra. Nonton dan dengerin aku nyanyi di Voice of Indonesia. Nanti linknya dari sini. RRI Digital with New Look. Programa en español. Ground for Voice of Indonesia. RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital. Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.